Halo, ketemu lagi rekan-rekan sekalian di channel saya, Hermanto Sardan. Kali ini sesuai dengan permintaan banyak teman-teman yang disampaikan ke saya, kita akan bedah kinerja Pegas pada setelah rilis laporan keuangan semester 1 2020 ya, atau 2 kuartal 2020. Kita lihat kinerjanya bagaimana, karena bagaimanapun juga ini dalam tanda kutip merupakan tanggung jawab saya ya. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Kira-kira ya beban moral salah ya, karena di awal Juli lalu saya sudah rilis video juga tentang Pegas. Jadi teman-teman yang mau nonton ya video Pegas ada 2 part, waktu itu part 1, part 2 kita bahas cukup detail mengenai Pegas. Waktu itu baru laporan keuangan kuartal 1. Jadi ini laporan keuangan kuartal 2 keluar. Tentu teman-teman ingin mendapatkan update-nya, apalagi yang saat ini sedang pegang Pegas. Kira-kira gimana sih ke depan? Oke, nanti akan kita bahas detail. Ya, akan kita bahas detail. Oke, seperti biasa teman-teman mohon dukungannya supaya video ini yang kami ikut sertakan dalam lomba YouTube ya, dalam rangka HUT Bursa Efek Indonesia pada tahun ini. Mudah-mudahan channel kita ini bisa mendapatkan perhatian khusus sehingga edukasi-edukasi yang selalu kita usahakan, selalu kita harapkan maju untuk investor-investor seluruh Indonesia ini bisa terlaksana. Ya, pastikan teman-teman like, share sebanyak-banyaknya. Untuk yang belum subscribe, pastikan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update-update video selanjutnya. Ya, selanjutnya saya sampaikan objektif ya. Semua materi, informasi, dan analisa yang sampaikan murni opini dan pendapat pribadi dari pemateri. Jadi ini murni adalah opini saya yang saya share. Tidak ada tujuan apapun, apalagi tujuan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, tidak ada. Yang kedua, tidak ada rekomendasi jual dan atau beli instrumen investasi dan atau saham tertentu. Jadi video ini nggak nyuruh teman-teman beli A, beli B, hold A, hold B apa. Semuanya kita hanya share saja, teman-teman silahkan ambil manfaatnya, ambil informasinya, karena informasi yang kami sampaikan di sini semaksimal mungkin kami sampaikan sesuai dengan data-data dan fakta, dengan kualitas yang terbaik menurut saya, dan ini data-data juga saya gunakan untuk keputusan investasi saya, bahwa ini teman-teman nanti manfaatkan seperti apa, yaitu menjadi hak dan risiko teman-teman atas hasil investasinya di bursa saham. Oke, yang ketiga bahwa jadi objektif penting dari video ini hanya berbagi informasi dan edukasi ya. Informasi dan edukasi, karena saya benar-benar punya eager yang tinggi untuk bagaimana edukasi pasar modal itu bisa disebarluaskan ke seluruh masyarakat Indonesia ya, baik yang sudah menjadi investor maupun yang belum, maupun yang mau menjadi investor. Kira-kira begitu, karena itu sangat besar manfaatnya. Oke, saya mohon izin saya iklan. Ya, saya mohon izin iklan. Jadi permintaan teman-teman ini, Mas saya pengen dong informasi secepat-cepatnya melalui video, bisa nggak disampaikan secepat-cepatnya? Mohon maaf tidak bisa, kalau YouTube ya bagaimanapun juga itu perlu waktu untuk produksi. Jadi enggak lah Mas pokoknya gimana ya, seminar atau apapun lah. Tapi kira-kira kalau ada informasi bagus saya minta secepatnya supaya saya bisa ambil peluang lebih awal. Oke, nah untuk menjawab keinginan itu, karena banyak sekali yang request ke saya, akhirnya saya akan adakan seminar online ya, seminar online sebagai berikut ya, ini seminar online-nya. Oke. Jadi ini tentang komoditi ya, bullish komoditi pasca crash COVID-19. Jadi COVID-19 sudah crash, sudah mulai bullish, komoditinya bullishnya bagaimana ya? Apakah ada potensi bullish seperti 2011 yang naik tinggi itu, naik tinggi sekali ya setelah 2008? Lalu saham-saham apa yang akan menjadi saham super yang bisa bullish bersama bullish komoditi? Nah, itu akan kita bahas dalam seminar online ya. Bullish komoditi pasca crash COVID-19 menemukan saham super dari potensi bullish, hari Minggu nanti ya, selama 4 jam. Itu materinya ada 3, nanti kita nonton bareng video yang sudah saya siapkan. Kita bahas detail mengenai bullish komoditi itu hampir 1 jam. Setelah itu akan ada live webinar, kita bahas saham-saham mana yang punya potensi. Lalu ada sesi tanya jawab sampai dengan selesai. Tetap bisa juga di-extend nanti ya sesuai kondisi. Investasi per orang ada 100.000, itu untuk mengganti ongkos produksi dan bayarin staff-staff saya yang handle acara ini. Benefitnya silakan dibaca di situ. Yang pasti kami akan sampaikan dengan data-data, fakta-fakta yang terbaik ya, yang kami dapatkan dari Jurnal Ekonomi Keuangan Internasional, dari sumber-sumber Bloomberg Analysis, S&P Global Platts, dari market
AdSense di London dan sumber-sumber informasi lain yang buat saya bisa dipertanggungjawabkan akurasinya ya. Buat yang berminat saja, yang nggak berminat nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi acara ini yang ikut 2 orang pun tetap saya laksanakan karena memang misi saya adalah saya memberikan apa yang diminta ya. Kira-kira kalau mau early informasi ya inilah. Tapi memang teman-teman ya harus effort ya. Ini hanya Rp100.000 saja. Silakan transfer ke rekening yang tersebut di atas, kemudian konfirmasi ke email dengan subjek tersebut ya, supaya kami mudah melakukan cross check pembayaran. Untuk transfer silahkan diberikan kode unik 100.000 ditambahin berapapun kodenya ya, 888, 818 atau berapapun, kira-kira begitu. Oke, ini saja iklan saya. Terima kasih waktunya. Saya lanjutkan ke materi Pegas ya. Nah ini dia, ini adalah berita yang ada di kontan.co.id kemarin ya. Jadi beritanya bombastis sekali, laba perusahaan, laba PGN atau Pegas anjlok 87,56% di semester 1 2020. Oke, sejelek itukah kinerja Pegas? Nah pertanyaannya itu, jawabannya nanti kita bahas sampai dengan slide-nya selesai. Pesan penting saya buat teman-teman adalah, media itu selalu menggunakan judul yang bombastis supaya apa? Supaya dalam tanda kutip istilahnya teman-teman sekarang tuh clickbait. Jadi supaya orang tuh ngeklik. So, teman-teman, saya sarankan setiap ada berita seperti ini ya, mau dua sisi sih sebenarnya. Ada saham anjlok, kadang-kadang ada saham yang wah labanya naik sekian ratus% year to year. Teman-teman jangan langsung action berdasarkan judul saja. Ini teman-teman kadang begitu. Boro-boro dia mau baca beritanya full. Kadang-kadang hanya baca judul tok langsung main hantem. Kalau naik langsung main HK. Ternyata sesi 2 anjlok harga sahamnya. Atau berita anjlok begini labanya langsung buang-buang semua. Ternyata sesi 2 harga sahamnya ditarik naik. Nah itu sering sekali saya lihat, bahkan konsultasi ke saya. Jadi saran saya teman-teman, kalau ada berita begini tolong dicek sampai sumber datanya. Sampai sumber data. Sumber data itu apa? Laporan keuangan, buka. Gampang sekali kok baca laporan keuangan. Nanti di YouTube saya ini juga akan saya kasih. Termasuk hari ini kita juga akan bedah secara sederhana ya. Nanti pelan-pelan kita akan belajar bersama saya juga di YouTube ini, bedah laporan keuangan mulai dari yang sederhana sampai nanti yang detail, yang advance seperti apa ya. Poin saya adalah setiap kali ada berita begini, ini memang modelnya media massa begini, teman-teman harus cek ke dalam seperti apa ya. Dalam hari ini Pegas, pertanyaan kita, sejelek itukah kinerja Pegas? Kita cari jawabannya ya. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang 99% investor tanyakan tuh sebenarnya ini aja nih. Masa saya nggak mau rumit-rumit ngecek laporan keuangan lah, pusing lah saya lah. Pokoknya saya ngikut Mas AS aja lah. Pertanyaan saya, ini kan saya punya Pegas. Hari Senin naik apa turun? Udah gitu aja. Nah, kadang-kadang begitu. Ini waduh, matilah. Investor, saya malas ngecek Mas AS. Pokoknya pertanyaan saya tuh Mas AS, simpel saja lah. Saya punya Pegas nih, besok naik apa turun gitu sahamnya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya yang ditanyakan teman-teman investor itu sederhana. Itu turun kayak begitu tuh, Mas, itu pengaruh ke harga saham apa enggak ya gitu. Ya oke lah. Saya sebenarnya nggak setuju juga sih pertanyaan seperti itu. Kan kita kan harusnya ngecek itu sebenarnya Pegas memang sejeblok itu atau bagaimana? Problemnya apa kalau memang jeblok kan gitu. Tapi ya oke lah, ini saya jawab. Saya kalau lihat ini 2 hari terakhir memang koreksi ya. Dari 1330 kemudian penutupan terakhir 1290 memang koreksi. Tapi teman-teman lihat, BCA aja koreksi, BRI koreksi. Saya bukan mewajarkan, Pegas boleh koreksi, enggak. Karena memang IHSG 2 hari terakhir tuh koreksinya gede. Jadi semua blue chip juga koreksi. Maksud saya mau menyampaikan bahwa LK yang dibilang jeblok itu, kalau saya bilang ini nggak pengaruh ke harga Pegas. Nggak pengaruh. Loh, tapi Mas saya kan belum. LK-nya kan sore. LK sore. Terus teman-teman lihat siangnya belum berpengaruh, teman-teman bilang LK-nya nanti nunggu Senin. Teman-teman saya kasih tahu. Teman-teman mungkin sering ya mengalami ada emiten yang tahu-tahu naiknya tinggi sekali. Tahu-tahu naiknya tinggi, ditarik terus. Teman-teman tidak menemukan jawabannya apa nih kira-kira kok emiten ini naik tinggi terus. Ternyata 2 hari kemudian saat LK keluar, LK-nya naik year to year-nya naik tinggi. Atau ada juga tuh emiten yang turun terus asing buangin terus ada apa ya? Ada apa ini, ada apa itu. Nggak ngerti jawabannya. 2 hari kemudian rilis LKO, ternyata LK-nya jeblok.
Apa poinnya dari situ? Poinnya teman-teman gini, kita ini kan retail kroco-kroco ya remeh-remeh lah. Apalah bui-bui di lautan, di sono banyak triliunan fund-fund besar. Mereka bisa akses informasi ini jauh lebih cepat teman-teman. Bisa mengakses LK itu jauh lebih cepat. Mungkin nggak detail, tapi paling tidak ini laba anjlok atau laba naik itu mereka udah tahu. Jadi kalau kira-kira seperti Pegas ini, kondisinya kayak begini aja kayak hari Jumat, udah saya bilang nggak ngaruh itu. Ke LK, ke harga saham nggak ngaruh. Ya, memang sejak akhir Maret naiknya sudah hampir 100% sih ya. Saya sendiri sih masuknya sekitar harga 700-an waktu itu. Kita juga nggak berani sih ambil di sini. Ambilnya waktu sekitar April itu. April ada penurunan ya, sekitar harga 740, 750 itu kita baru ambil ya sekitar situ. Tapi memang sudah tinggi sekali naiknya ya, tinggi sekali. Untuk acuan recover COVID ini memang sudah lumayan tinggi, tapi potensi ke depan ya buat saya masih terus ada. Saya sih kira-kira sampai akhir tahun ya, saya nggak jauh-jauh lah. Sampai akhir tahun tuh kembali ke sekitar awal-awal 2020, harga 2000 sampai 2500 buat saya harusnya tercapai. Tapi kan kuartal 2 kan turun ya, kuartal 2 turun ya, kita lihatlah kenapa itu turun. Ayo kita cari jawabannya ya. Nah, sebelum menjawab itu, kita samakan persepsi dulu, samakan mindset dulu ya, tuning kita, otak saya dengan teman-teman ya yang view video ini, kita samakan dulu bagaimana cara kita berpikir supaya nanti kita gampang menjawabnya, supaya kita tahu kupenyakitnya di sini ya. Saya kembalikan dulu ke pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 ya, triwulan 2 nih berarti kuartal kedua ya. Lihat teman-teman, pertumbuhannya kita sudah tahu sendiri ya, minus. Saya mau kasih tahu ini ya, pertumbuhan PDB meluk lapangan usaha. Semua kegiatan usaha jeblok. Semua kegiatan usaha jeblok, menurut pengeluarannya juga semuanya jeblok ya. Jadi konsumsi dalam negeri jeblok semua. Ini jeblok semua kecuali pertanian ya. Nah, teman-teman saya kasih tahu, PGN itu ya kan semester 1. Semester 1 itu kan isinya 3 bulan pertama, 3 bulan kedua. Kondisi 3 bulan kedua tuh kayak gini nih teman-teman ya. PGN itu gasnya tuh dibeli sama yang merah-merah ini. Lah kalau ini merah artinya kan tidak bertumbuh kan. Yang tadinya restoran buka, tutup. Hotel buka, tutup. Pabrik buka, tutup. Ya gasnya nggak ada yang makan gitu loh ya. Ini teman-teman harus tahu, harus clear mengevaluasi hal-hal seperti ini. So pertama, hal yang patut atau perlu kita ketahui, perlu kita catat, dan harusnya kita setuju semua akan hal ini adalah penurunan aktivitas ekonomi hampir di semua sektor terjadi pada kuartal 2 2020. Akibat apa? Akibat namanya PSBB ya, namanya PSBB. Jadi itu upaya pemerintah untuk membatasi penyebaran COVID-19 dengan membatasi kegiatan sosial, kegiatan aktivitas masyarakat, ya jadinya kayak gini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini trigger utamanya buat saya begitu. So, kita sekarang masuk ke pembahasan laporan keuangannya PGN. Saya mau mulai dari kualitas neracanya dulu. Kalau masalah laba rugi, masalah pendapatan sudah jelas beritanya di kontan turun drastis ya. Saya nggak mau ke situ dulu, itu nanti belakangan saya kita bahas. Tapi kita lihat dulu, kan perusahaan itu kan selain laba rugi, perusahaan itu kan memaintain perusahaannya ya. Perusahaan itu di-maintain hutangnya, di-maintain asetnya, di-maintain cash-nya dan segala macam itu tidak bisa dilihat dari hanya sekedar laba rugi saja gitu loh. Itu harus dilihat dari postur neracanya. Neraca sebagai aset aset utama perusahaan kan tercermin di sini. Saya lebih suka saya lihatnya dari posisi hutang ya, liability ya, kewajibannya. Ini yang jangka pendek, ini yang jangka panjang ya. Pertama, hutang jangka pendeknya berkurang. Oke ya, dalam kondisi COVID-19 seperti ini, PGN mampu menurunkan hutang jangka pendek dari 1123 menjadi 896. Berkurang. Berkurangnya apa? Pinjaman bank jangka pendeknya dari 164 sudah mulai berkurang ya. Ini teman-teman bisa lihat semula satu-satu. Tapi poinnya buat saya adalah yang paling menggembirakan ya hutang jangka pendeknya berkurang. Kan artinya memang dilunasi kan, dibayar kan, ada kemampuan membayar atau melunasi hutang tuh buat saya bagus sekali. Ya, perusahaan di-maintain dengan cara-cara yang bagus. Ya, kita menilai dari hal-hal yang sederhana saja, tapi pengalaman saya ini cukup
mumpuni lah dalam menilai perusahaan dengan cara-cara sederhana seperti ini, nggak usah rumit-rumit. Yang kedua, jangka panjang. Jangka panjangnya ya, teman-teman kalau di sini ya, total liability jangka panjang dia naik ya, naiknya sekitar ya 400 lah ya, naiknya 400 atau 440. Naiknya 440. Oke, kita lihat ya. Pinjaman banknya sebenarnya turun ya. Pinjaman dari pemegang sahamnya turun, ini pindah ke jangka pendek sebenarnya. Ini turun ya. Obligasinya tetap ya. Utang lainnya turun ya. Turun semua nih sebenarnya. Pajak tangguhan turun. Ini turun nih. Jadi rata-rata turun. Ada yang naik besar apa? Liability sewa jangka panjang itu yang naik besar. Ya. Jadi sebenarnya di luar ini, di luar liability sewa jangka panjang ini, hutang jangka panjangnya juga turun. Jadi hutang jangka pendek turun, hutang jangka panjang turun. So, apa yang dikhawatirkan? Berarti kan Pegas mampu melaksanakan, menjalankan kegiatan bisnisnya dengan sangat bagus. Karena punya cash untuk mengurangi hutang-hutang, mengurangi kewajiban-kewajiban ini. Oke, Mas AS, liability sewa jangka panjang tuh apa? Gede banget. Itu sesuai PSAK yang baru. Jadi PSAK yang baru itu salah satu poinnya tuh ada begini. Misal teman-teman punya perusahaan. Terus teman-teman mau kasih fasilitas sewa mobil ke direkturnya. Teman-teman sewa mobil dong dari jasa penyewaan. Misal dari satu rental mobil PTA gitu ya. Nah, teman-teman itu kan kontrak kan biasanya sewa gitu. Oke, kita kontrak setahun. Rental, saya mau rental mobil ini setahun. Sebulan berapa? Sebulan 4 juta misal. Berarti setahun 48 juta. Kira-kira begitu kan? Nah, menurut PSAK lama, pencatatan akuntansi model lama, teman-teman ya tinggal dibiayakan aja itu. Bulan ini keluar duit biaya 4 juta. Keluar duit biaya 4 juta. Kuartal pertama berarti biaya sewa 12 juta. Kan gitu ya. Bulan kedua nanti nambah berarti 12 tambah 12, 24 juta. Gitu aja. Tapi PSKK yang baru nggak begitu, teman-teman. Yang saya pelajari PSKK yang baru. Teman-teman itu sudah dianggap harus punya kewajiban sepanjang setahun. Setahun tadi berapa? 48 juta ya. Nah, di neracanya teman-teman itu harus ada namanya ini liabilitas sewa jangka pendek atau jangka panjang yang jumlahnya itu. Ini nih nambah juga nih lihat ini. Yang di sini ada liability sewa jangka pendek. Ini jangka pendek yang sampai dengan setahun. Ini yang lebih dari setahun. Ini pasti ini sewa barang, entah sewa sesuatu. Yang nilai sewanya tuh kalau sampai habis kontrak tuh sekian dimasukin ke sini semua. Pak, ya ini saya nggak tahu. Pokoknya ini PSAK yang baru lah. Artinya ini apa? Artinya ini bukan penambahan hutang. Ini dulu tidak ada angka-angka ini. Dulu langsung dibiayakan. Sekarang enggak. Sekarang harus dicatat sebagai kewajiban. So, buat saya, kalau ini angka ini dihilangkan karena ini bukan hutang yang sesungguhnya, hutang jangka panjang dan apalagi hutang jangka pendek PGN berkurang. Dan itu bagus sekali menurut saya. Ya, oke. Lalu setelah posisi hutang yang berkurang, apalagi yang perlu dilihat? Yang saya suka lihat adalah arus kasnya. Ya, arus kasnya teman-teman nanti lihat sendiri kira-kira. Pokoknya dari aktivitas operasi itu ya dari bisnisnya, aktivitas investasi, pendanaan ya. Yang perlu dilihat yang paling penting adalah kalau saya langsung lihat bawah saja nih ya. Kas sebelumnya 1040 ya. Ya, kas dan setara kawas awal periode itu berarti awal tahun ya. Lalu ada penambahan 199 juta. Jadi kas akhir periode atau tanggal 30 Juni itu 1,2 miliar dolar. Ini dalam dolar ya. Terus memang rugi, tapi teman-teman lihat cash flow-nya nambah loh. Dia udah cash flow nambah, hutangnya berkurang. Ya, bagus dong. Ya bagus, buat saya sih bagus. Ya ini opini saya bagus lihat porsi ini. Oke. Yang paling penting lihat pendanaan, karena pendanaan ini terkait dengan utang piutang dengan pihak lain ya. Lihat ya pendanaan ya. Kas neto yang digunakan untuk atau diperoleh dari aktivitas pendanaan minus loh dari pendanaan. Artinya apa? Artinya penambahan cash flow ini bukan dari duit ngutang, justru dia bisa bayar utang. Lah dia saja bisa bayar utang 124 juta loh, masih sisa 199 juta. Apa nggak bagus itu? Bagus, ya. So poinnya adalah tadi hutang jangka pendek berkurang, hutang jangka panjang berkurang, cash flow pun bertambah. Ya, saya lanjutkan ya. Ini masalah kredit rating. Oke, lanjut ini S&P Global Ratings ya. Jadi kenapa saya bahas masalah rating kredit rating, karena
Perusahaan itu yang paling penting dari perusahaan itu kita buat kita sebagai investor ini, perusahaan ini mampu nggak menjalankan bisnisnya dengan smooth, dengan tanpa gangguan, khususnya gangguan dari kemampuan perusahaan ini membayar kewajiban. Karena yang paling penting tuh di situ ya. Teman-teman lihat yang perusahaan-perusahaan yang tahu-tahu ke-50, tahu-tahu dibuangin, tahu-tahu suspend, tahu-tahu delisting, itu problemnya di sini. Dia nggak bisa bayar, dia tidak punya kemampuan untuk membayar kewajibannya. Nah, siapa orang yang paling punya kewenangan, bukan kewenangan ya, paling punya kompetensi tinggi lah untuk menilai nih perusahaan ini kemampuan menjalankan bisnisnya ke depan, yang ada hubungannya dengan pemenuhan kewajiban dengan pihak lain tuh ya lembaga lembaga rating ya. Ini memberikan rating ke kredit rating ke semua emiten. Jadi saya lihat dari S&P Global ya. S&P Global kira-kira dari semula triple B minus menjadi double B. Ini artinya ada penurunan ya. Penurunan peringkat dari lembaga pemeringkat internasional. Jadi memang di S&P itu ratingnya menjadi double B. Bahkan ya menyematkan credit watch. Jadi ada credit watch implikasi negatif. Jadi ini memang agak jelek. Kalau di S&P Pegas memang agak jelek. Tapi nah ada tapinya. Saya cari-cari informasi. Kenapa PGN bisa jelek? Ternyata ini loh penyebabnya ya. S&P Global itu outlook-nya Indonesia aja negatif. Jangankan PGN, Indonesia aja dibikin negatif sama dia gara-gara COVID-19 ini. Nah, karena Indonesia negatif, maka perusahaan-perusahaan besar yang sahamnya dimiliki oleh negara, artinya BUMN besar, pemegang sahamnya negatif, dalam hal ini Indonesia, maka perusahaan-perusahaan BUMN dibikin negatif semua sama dia. Nih, 4 perusahaan negara yang direvisi outlook-nya adalah Pertamina, PLN, Pelindo, Jasa Marga. 4-4-nya ini diberikan rating negatif nih, outlook-nya negatif. Nih 4-4-nya ini. Nah, PGN mana? PGN ternyata gara-gara ini dari Indonesia turun ke 4 ini. Dari 4 ini Pertamina turun ini. Revisi outlook Pertamina membuat S&P Global Rating juga merevisi outlook PGN. Ya, Pegas dari stabil menjadi negatif. So, negatifnya tuh ternyata bukan karena isinya PGN, tapi karena pemegangnya itu diberikan negatif. Sebab pemegang saham mayoritas Pegas adalah PT Pertamina. So, kita sudah tahu ya, kenapa di S&P Global Rating itu PGN atau Pegas mendapatkan credit watch negatif, bukan gara-gara PGN-nya, tapi gara-gara sekarang kan PGN di bawah Pertamina. Pertamina negatif, PGN negatif. Kok Pertamina negatif? Karena Pertamina punya Indonesia, Indonesia negatif. Jadi berantai aja. So, buat saya, nggak perlu khawatir lah ya. Kita tetap optimis, Indonesia pasti jaya, pasti maju. Oke ya, selain S&P Global ada Fitch Rating. Fitch Rating ini juga bagus ya, ini pemeringkat luar negeri juga. Fitch Rating ini ada 3, ini long term untuk internasional, kemudian ada double E, ini untuk lokal, ya, kemudian untuk local currency juga, ini triple B. Jadi Fitch Rating masih bagus semua. Ini kotak hitam gini, kalau di Fitch Rating namanya stable, ya, stabil. Jadi nggak ada penurunan rating. Ini triple B minus stabil ini sejak dari tahun kapan-kapan juga begini. Jadi 2020 menyematkan PGN tetap stabil. Oke ya. Fitch, kemudian terakhir Moody's. Moody's Investor Service. Ini pemeringkat global juga ya. Pemeringkat global, the rating outlook remain stable. Ini juga stabil ya. Ada afirmasinya ya. Afirmasi reflect PGN strong financial profile. Mereka baca ya, PGN itu profil finansialnya masih strong dan liquidity-nya masih strong. So, kesimpulannya, jadi kira-kira pokoknya masih dipertahankan stabil. Kira-kira begitu ya. BAA2 rating standalone credit profile bla bla. Jadi intinya dari 3 pemeringkat global ini ya, S&P, kemudian Fitch, kemudian Moody's, hanya S&P aja yang negatif, itu juga bukan karena PGN, hanya semata-mata karena dipegang oleh Pertamina. So, jadi menurut lembaga rating global 3 ini yang terbesar, PGN masih strong liquidity-nya. Kesimpulan saya kira-kira seperti itu. Jadi untuk melengkapi tadi kualitas postur neracanya seperti apa, postur neracanya PGN masih top, masih bagus. Jadi kita tidak perlu khawatir akan kemampuan PGN untuk menjalankan bisnisnya ke depan.
Yang terakhir Pevindo. Nah, Pevindo ini lembaga rating lokal ya. Kalau Pevindo ya sudahlah, pasti triple A lah ya. Kalau Pevindo triple A semua. Di rating sebenarnya terakhir April, cuman saya cari rilisnya 2020, Pevindo belum keluarkan ini buat PGN. Ya, tapi pun kalau turun ya mungkin masih double A lah ya, gitu. Karena ini Pevindo. So, saya nggak terlalu lihat Pevindo lah. Saya lihat yang 3 ini, buat saya sudah memuaskan. Oke? Nah, itu dari profil neracanya. Kesimpulan saya neracanya bagus, liquidity bagus, penanganan kewajiban bagus, di credit rating pun masih aman untuk PGN. Nah, sekarang kita lihat pendapatannya ya. Kita lihat paling bawah deh, paling bawah ya. Ini sesuai dari yang kontan tadi ya. Memang kita labanya turun dari tahun lalu 282 juta US nih dalam US ya teman-teman ya. Kemudian akhir Juni atau 2 kuartal 2020 atau semester 1 turun tinggal 27 juta. Jadi kira-kira ini memang turun. Kita lihat bottomnya aja. Tapi kan kita nggak boleh begini ya. Kan kita harus analisa. Kalau cuma lihat begini, ya itu namanya kita bukan analisa. Kan kalau analisa itu kita harus lihat detail problemnya apa. Supaya kita jadi lebih mantap memutuskan, oh memang benar ada penyakit. Oh ternyata nggak ada penyakit, cuman masalah ini loh. Nah gitu. So, kita mulai pembukaan, kita bedah profit loss ini seperti apa. Saya sudah buatkan hitung-hitungan sederhana dalam file Excel ini dari laporan keuangan khususnya dalam di profit and loss itu. Ini format untuk kita analisa sebenarnya problemnya tuh di mana ya. Teman-teman yang mau file ini nanti bisa saya kasih, teman-teman silakan join ke grup Telegram Demokrasi Saham, nanti ada channelnya, alamatnya @demokrasisaham channel begitu. Itu di situ nanti filenya saya taruh di situ. Ya. Jadi ini 2020 3 bulan pertama, 6 bulan pertama. Ini kira-kira kuartal 1, ini 2 kuartal ya. Berbanding 2019, lalu ini khusus di kuartal 2. Artinya kuartal 2 ini ya bulan April, Mei, Juni, khusus nih, kira-kira begitu. Ya, ini ada. Nanti artinya apa sih ini? Artinya nanti kita bahas di bawah ya. Kemudian ini ada COVID efek. Jadi COVID efek ini tadi kan saya sudah sampaikan bahwa selama COVID itu konsumsi gas pasti turun drastis. Itu efeknya dari mana sih ya? Nanti akan kita lihat ya. Oke. Nah, ya pertama ini ya. Yang paling menjadi sorotan dan ini yang sering disebut-sebut media jika menerbitkan pemberitaan yaitu net profit. Selalu net profit yang disorot terlebih dahulu tanpa melihat keseluruhan data. Yes, benar kadang-kadang media seperti itu ya, tapi itu memang bukan hal yang salah. Memang media maunya ya diklik. Jadi sah-sah saja mereka mau tampilkan data dari sudut pandang yang mana. Yang penting teman-teman jangan terbawa dengan gaya-gaya seperti itu ya. Teman-teman harus cari data sendiri. Net profit Pegas turun tajam baik year on year maupun kuartal on kuartal ya. Laba bersih 2 kuartal anjlok ke posisi 27,9 USD. Ya, ini turun ya. Ya, 6 bulan pertama. Padahal 1 kuartal atau Q1 3 bulan pertama masih laba 56,4 juta USD. Artinya pada Q2 ada kerugian sebesar, jadi di kuartal 2 tuh rugi teman-teman. Nih ya, kuartal 2 2020 tuh ruginya 28,5 juta. Poin penting, nah jadi pokoknya kesimpulannya di kuartal, bukan di kuartal kedua, kuartal kedua ya, bukan 2 kuartal ya, pokoknya di kuartal kedua 3 bulan itu, kira-kira bulan April, Mei, Juni itu PGN rugi. Ini ruginya sebesar ini ya, 28 juta. Jadi yang tadinya untung 56 karena rugi, maka pada semester 1 tergerus tinggal 27. Kerugiannya ini cukup besar teman-teman, 49% kalau dibanding dengan kuartal 1. Jadi kuartal tuh sudah anjlok 49%. Sebenarnya anjloknya itu dari mana? Nih teman-teman ya, penjualannya kan 873 juta 3 bulan pertama. Kemudian pada 6 bulan pertama penjualan hanya 1,4. Jadi penjualan di 3 bulan kuartal kedua itu cuma 595. Nah ini anjlok. Tadi yang saya bilang itu ya. Bagaimana nggak anjlok?
PGN itu jualannya teman-teman. PGN itu jualan gasnya tuh ya, simpelnya tuh ke industri, lalu ke rumah tangga, lalu ke komersial. Atau kalau urut-urutan dari paling gede itu ke industri, setelah industri komersial, setelah komersial rumah tangga. Rumah tangga tuh sebenarnya relatif stabil. Nah, kita lihat ada datanya. Yang anjlok parah itu adalah industri dan komersial. Ya, industri dan komersial. Lah, ini anjlok memang. Bagaimana nggak anjlok? Lah, sudah tahu sendiri PSBB seperti itu ya, pabrik banyak tutup, restoran banyak tutup. Komersial tuh restoran, hotel-hotel tuh komersial. Jadi kelihatan sekali di sini salesnya dari 873, harusnya kalau stabil ya 3 bulan selanjutnya kan sama-sama 873 dong. Jadi nanti 1,7 kan gitu, tapi ini anjlok. Ya, anjlok. Terus mengakibatkan ya itu, at the end bottom line-nya memang turun. So poin penting yang pertama kali dilihat memang pada kuartal kedua itu ada penurunan pendapatan, penurunan sales sekaligus ada kerugian. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, efek COVID itu kan directnya ke sales ya. Jadi saya sebenarnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, barusan itu memang bukan ke biaya. Artinya analisa pengaruh COVID ini sebenarnya tidak relevan langsung ke laba bersih. Maksud saya, kalau kita mau analisa, kita mau pelajari laporan keuangan PGN hari ini atau semester 1 ini, sebenarnya nggak fair kalau langsung lihat net profit. Karena net profit itu kan dirangkai dari pendapatan dikurangi biaya-biaya. Nah, padahal pendapatannya tuh udah kena banget sama COVID gitu loh. Jadi yang poin penting kita lihat nanti, ya, buat saya paling tepat adalah melihat sales dan laba brutonya, ya. Jadi sebenarnya gini, maksud saya tuh begini. PGN ini benar-benar jeblok itu karena perusahaan jelek atau enggak itu kita lihat laba brutonya, jangan laba bersihnya. Laba bruto dulu ya, laba bruto dulu karena itu kan direct salesnya. Dia salesnya sekian menghasilkan berapa labanya ya. Sebentar ini kita lihat ya. Untuk itu kita lihat gross profit margin ya. Pada kuartal 1 lalu gross profit marginnya 33%. Sama seperti kuartal 1 2019. Jadi kira-kira kinerja kuartal 1 kemarin itu masih sama lah year on year ya. Oke. Sebelum kena COVID relatif sama, jadi stabil. Lalu saat pandemi masuk ya, setelah COVID masuk, semua aktivitas ekonomi slow down, oke. Gross profit margin Pegas turun 2 kuartal turun menjadi 31. Ya, dari 33 ke 31. Sebenarnya turun nggak sih? Nggak turun loh teman-teman. Sebenarnya nggak turun. Jadi secara bisnis, as a business, sales berbanding dengan biaya langsung itu ya aman-aman saja. Gross profit marginnya masih relatif stabil nih. Dia memang salesnya itu turun, tapi biaya langsungnya itu juga turunnya sama besarnya. So, jadi ini namanya kalau di teori ekonomi itu ada namanya elastisitas biaya produksinya tuh bagus. Setiap kali produksinya turun, biayanya udah langsung turun. Kadangkala perusahaan tuh nggak begitu. Udah pendapatannya turun, biaya langsungnya masih gede aja tuh ada. Jadi makin drop banget. Tapi ini PGN saya lihat masih oke kok. Coba teman-teman lihat. Semester 1 2019 itu juga turun loh. Kan 33 ini. 2019 itu 32 turun juga 1 poin. Kita turunnya tuh 2 poin, cuman tipis saja turunnya. Sebenarnya kalau lihat ini aja ya, lihat ini aja tuh saya sebenarnya sudah bisa menyimpulkan PGN tuh sehat sebenarnya. Yang bikin laba turun paling bawah tuh apa? Ya karena salesnya turun aja nih, gitu doang. Lah, tapi gross profit marginnya tuh masih tinggi. Nah, nanti kita cari penyakitnya di mana itu, kenapa kok net profitnya anjlok banget. Nanti kita cari ya. Tapi ini teman-teman, ini pasang di mindsetnya bahwa gross profit margin turunnya nggak banyak. Ya, year on year-nya pun selisihnya cuma 1 poin aja. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini saya tampilkan lagi ya, saya tampilkan lagi. Ada beban-beban ya secara lengkap ini ya. Beberapa komponen biaya tetap di bawah biaya operasi. Ini maksudnya ini nih beban pokok pendapatan nih ini yang tadi ya yang memunculkan gross profit margin ini sudah bagus. Kita lihat yang di bawah sini. Ini beban-beban ini sehat apa enggak sebenarnya? Bebannya nih wajar apa enggak gitu ya.
Beberapa komponen biaya tetap di bawah biaya operasi dan administrasi juga mengalami penurunan yang cukup besar. Ini artinya bagus untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan. Teman-teman lihat ini, angka yang saya kasih ya. Ya, lihat ini ya. Beban distribusi dan transmisi turun. Oke ya. Beban umum dan administrasi turun. Ini turunnya luar biasa nih. Dari 140 juta ke 88 juta. Teman-teman tahu nggak umum dan administrasi itu apa? Umum dan administrasi itu teman-teman, itu pokoknya orang-orang back office deh. Itu bukan orang lapangan. Kalau orang lapangan, gaji orang lapangan, gaji orang drilling, orang ngelas pipa, orang ngecek lapangan tuh di sini. Ini tuh gaji orang back office. Luar biasanya turun loh. Ini kan artinya PGN bagus gitu ya. Saya pernah bahas emiten apa saya lupa. Waktu itu udah pendapatannya turun, gajinya malah naik. Ini apa-apaan ini? MBSS kalau nggak salah waktu itu ya. Saya lupa, tapi apa? Udah salesnya turun, labanya juga nggak pernah laba, tapi gajinya malah naik apa-apaan itu manajemennya. Kalau ini lihat, ini bagus sekali nih. Ya, salesnya turun, ada kondisi COVID, semua dipangkas. Artinya akhirnya beban back office-nya turun dari 140 juta ke 88 juta ya. Ini saya ada catatan di sini. Beban umum dan administrasi misal turun dari 140 juta menjadi 88 juta. Di sini ada komponen pencadangan kerugian memang. Jadi ada pencadangan kerugian diturunkan. Tapi beban gaji karyawan, beban sewa untuk kegiatan operasional juga turun cukup besar. Jadi teman-teman kalau mau lihat nanti di LK-nya detail, saya nggak tampilkan di sini nanti terlalu lama, terlalu panjang video kita. Kira-kira gaji karyawan, kemudian biaya sewa operasi back office nu mungkin biaya sewa apalah yang nggak penting-penting ya. Mungkin biaya sewa mobil manajer atau apalah itu dipangkas cukup besar. Alhasil ini bisa turun biayanya. Buat saya bagus sekali. Ya. Oke. Nah, ini kesimpulannya dari sini adalah manajemen ini bagus. Manajemen dalam memanage biaya, memanage pengeluaran, pendapatan di saat penjualan turun patut kita acungi jempol ya, PGN ya. Oke. Nah, sebelum lanjutnya, saya mau kasih tahu. Saya menemukan 3 penyakit, ya, 3 hal yang menyebabkan bottom line kita anjlok, yang menyebabkan ini, saya scroll lagi ke atas ya, yang menyebabkan kuartal 2 ini minus, sehingga laba semester 1-nya anjlok banget. Itu penyakitnya ternyata ada 3 saja. Ya, supaya kita clear, oh ini loh penyakitnya. Ini teman-teman saya kasih tahu ya penyakitnya ya. Pertama, pada beban lain-lain, kita lihat beban lain-lain. Ini ya. Ini ada ya, ini ada beban lain-lain di sini nih. Nih, beban lain-lain ya. Tahun lalu hanya 16 juta, tahun ini 27 juta. Ada kenaikan tinggi kira-kira 11 juta ya. Ya, itu apa isinya nih? Pada beban lain-lain ada beban kasus pajak sebesar 15 juta USD. Kasus ini melawan Dirjen Pajak ya. Tentu kasus pajak itu kalah nih. PGN ceritanya sidang kemana-mana kalah, yang dilawan ya Dirjen Pajak sendiri ya. Ya BUMN lawan pemerintah lah kira-kira gitu. Jadi ya buat saya susah lah menang ya. Ya bagaimanapun ini juga bayar pajak, pajak juga ke pemerintah. Ya so memang duitnya juga ke pemerintah juga ya. Tapi PGN sedang proses arbitrase. Jadi kira-kira nih ceritanya begini teman-teman. PGN itu ada akuisisi aset. Nah, akuisisi aset itu, pajak tuh menghitung aset ini dulu sekian harganya, terus dijual dengan harga sekian. Ada keuntungan, ada capital gain. Lah, tapi capital gain itu kan bukan buat orang yang beli, tapi buat orang yang jual dong. Nah, yang jual tuh si Hogi ini. Si Hogi ini dia nggak mau bayar pajak. Nah, yang dikejar-kejar pajak itu kira-kira tuh PGN, cerita singkatnya begitu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Yang pasti, hari ini PGN sedang proses arbitrase ke London untuk melawan Hogi, supaya Hogi ini mau membayar hutang pajak. Karena Hogi yang jualan barang, Hogi yang dapat capital gain, kok PGN yang dimintakan pajak? Nah, itu saya juga nggak tahu ceritanya gimana, tapi kita tunggu saja lah. Artinya apa? Artinya ini adalah beban-beban extraordinary bener-bener ya, yang memang di luar kendali PGN. Ya, ada 15 juta. Oke, beban lain-lain. Ini yang pertama, ini penyakitnya. Penyakit kedua apa? Penyakit kedua ini. Kenaikan pada beban penurunan nilai aset minyak dan gas. Teman-teman kalau lihat ini saya cuplik aja ya, di profit and loss gede itu ada namanya nih. Penurunan nilai properti minyak dan gas. Selisihnya berapa? Selisihnya 11 juta.
ada kenaikan beban ini, penurunan nilai aset minyak dan gas. Beban ini namanya impairment cost. Ya, impairment cost itu tidak ada cash yang keluar. Jadi ini hanya di pembukuan saja. Makanya cash flow-nya PGN bagus karena penyakitnya itu, tadi penyakit pertama pajak, penyakit kedua ini, impairment cost. Impairment cost itu kenapa Mas AS? Impairment cost itu begini. PGN itu kan punya anak usaha di hulu ya, namanya Saka Energi. Nah, Saka Energi itu kan punya aset minyak dan gas di hulu. Aset minyak dan gasnya Saka Energi itu dinilai berdasarkan nanti uang cash yang kira-kira bisa didapatkan selama periode itu berapa. Kan berarti ngitung harga minyak kan. Pokoknya intinya, kalau harga minyak acuan itu turun, harga minyak dan gas acuan itu turun, maka perusahaan hulu migas pasti akan ada impairment cost. Nilai asetnya diturunkan. Ini teman-teman lihat ya. Pada kuartal 1 itu, Januari sampai Maret itu harga minyak dan gas memang turun, tapi secara di rata-rata penurunannya itu lebih lebih rendah lagi pada kuartal kedua. Kuartal kedua itu kan kejadian harga minyak di bawah 20, di bawah 10 berhari-hari itu kan adanya di kuartal kedua. Itu yang membuat harga acuan hitungan harga minyaknya menjadi anjlok sehingga PGN terpaksa melakukan impairment cost tambahan. Gitu. Sama teman-teman, ini nggak ada cash yang keluar ya. Ini hanya pencatatan di buku saja. Jadi kira-kira sama, ini juga di luar kendali Pegas. Karena apa? Karena harga minyak di luar kendali Pegas. Oke, ini penyakit kedua ya. Nah, ini saya kasih sedikit gambaran lah. Impairment cost itu apa? Impairment cost itu begini loh. Ini misalnya ini ada aset. Aset itu diharapkan menghasilkan menghasilkan berapa jumlah uang yang dihasilkan selama 10 tahun misal. Jika aset itu difungsikan dengan harga minyak misal 50 USD. Ternyata ya waktu beli itu acuan harga minyak 50. Ternyata harga minyak anjlok. Harga minyak anjlok tinggal 30 misal begitu kan. Lah kalau harga minyak 30 berarti uang kas real yang dihasilkan tidak sebesar hitungan awal dong. Nah, jadi kalau recoverable amount uang yang kira-kira bisa di-recover itu kurang dari yang diharapkan, itulah namanya ada impairment loss. Selisihnya itu di impairment. Itulah tadi yang saya maksud. Karena harga minyak turun, akhirnya perkiraan pendapatan di masa datang turun, ya ada impairment sebesar 11 juta. Itu penyakit kedua. Penyakit ketiga, ini penyakit ketiga nih. Ada namanya penurunan nilai aset tetap. Nih, coba lihat teman-teman ya. Nih, penurunan nilai aset tetap tahun lalu nggak ada. Tahun ini ada sebesar 12,4 juta. Ini akibat aset jalur pipa KJG ya. Pasca kondisi kahar atau kondisi kahar di lapangan Kepodang, Blok Muriah. Proyek ini bersama Petronas. Ya, sama seperti poin sebelumnya, ini juga non cash basis, nggak ada uang cash yang dikeluarkan. Ini hanya pencatatan di buku. Itulah sebabnya lagi-lagi cash flow-nya PGN bagus. Jadi nilai 12,4 juta ini juga di luar kekuasaan atau di luar pengendalian PGN ya. Ya, maksudnya PGN tidak bisa mengendalikan ini. Karena ini adanya kahar, ya, ini kahar yang siapapun tidak mengharapkan kondisi ini. Jadi ini kira-kira cerita singkatnya tuh begini teman-teman. PGN itu punya KJG, ya, KJG ini Kalimantan Jawa Gas. Ini jaringan pipa lah ya, jaringan pipa namanya perusahaannya Kalimantan Jawa Gas. Nah, lalu PGN juga punya nih partisipasi, tapi kecil dia di lapangan Kepodang, Blok Muriah tuh di atas, di Laut Jawa, di atasnya Jawa Tengah itu. Itu bareng Petronas. Dulu karena ada lapangan ini, maka PGN jalur pipa bangun nih KJG ini dari lapangan sampai menuju ada pembangkit listrik di Jawa Tengah itu bikin pipa. Nah, pipa itu kan investasinya besar. Dulu mereka berani investasi karena dari lapangan Kepodang ini ada hitung-hitungannya dari Petronas. PGN kamu bangun dong pipa, nanti kita kasih gas ngalirin ke pembangkit listrik di sana. PGN hitung dong, oh nanti pendapatan kita selama sekian puluh tahun, sekian-sekian. Oke, kita bangun pipa. Terus, pas giliran pipa sudah dibangun, ternyata itu lapangan Kepodang, nilai yang bisa dihasilkan dari lapangan itu jauh di bawah estimasi.
Ya, entah salah perhitungan, entah apalah, teman-teman bisa Google kasus KJG, kasus Kepodang, kasus Muriah gitu, teman-teman bisa Google. Jadi sekarang yang terjadi adalah PGN udah terlanjur investasi pipa sebesar itu dan ternyata pendapatannya tidak sesuai yang diharapkan. Itulah maka ada penurunan nilai aset. Jadi nilai aset pipa itu diturunkan. Ya mau nggak mau diturunkan, orang nggak bakal punya pendapatan seperti yang diharapkan kan? Akhirnya diturunkan. Nah, kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perhitungan awal itulah yang disebut kahar ya. Ya, itu kekuatan tangan Tuhan, tidak ada yang tahu. Ya, hitungan awal sudah benar-benar begitu oleh Petronas, tahu-tahu lapangannya kering ya, di luar kekuasaan PGN juga tidak ada yang tahu. Nah, tiga hal ini sebenarnya penyakitnya, teman-teman. Ya, ini kan benar-benar di luar kekuasaan PGN. PGN juga tidak bisa tidak mau mengharapkan ini, mau Petronas juga nggak mau mengharapkan ini gitu loh. Tapi Petronas sendiri sudah arbitrase melawan, PGN tuh sudah arbitrase melawan Petronas. Petronas harus mengganti dong. Kan itu kesalahan kamu, blok kamu, tiba-tiba kamu sudah kontrak dengan pipa kita harus kamu ngalirin gas, kok kamu sekarang nggak bisa ngalirin gas, kamu harus ganti rugi. Nah, itu sedang arbitrase. Tapi PGN yakin nih, dan semua pengamat energi, pengamat oil and gas, di Indonesia maupun di luar negeri juga yakin nanti PGN menang. Kalau PGN menang dapat duit ya nanti bisa dikembalikan ini kerugian ini. Kira-kira begitu. Nah, anjlok itu 3 penyakit ini yang sudah saya jelaskan ini ya. Nah, ini penjelasan saya ya. Nah, biaya-biaya di atas timbul bukan karena kesalahan bisnis PGN, namun lebih kepada kasus-kasus khusus extraordinary case yang terjadi di luar kendali PGN. Ya, nggak bisa PGN mengendalikan itu, nggak bisa. Di luar kekuasaan itu kekuasaan Tuhan ya. Dan harusnya bisa ditreatment khusus di luar penilaian kinerja PGN. Buat saya itu jangan ditreatment sebagai untuk mengurangi penilaian kinerja ya. Harusnya kalau 3 itu dikeluarkan, itulah kinerja PGN sesungguhnya. Total dari 3 biaya itu 38 juta. Itu kalau saya tambahkan 3 penyakit tadi. Jika 38 juta ini saya tambahkan ke net profit PGN, maksudnya kasus ini kita dalam tanda kutip kita hilangkan ya, maka net profitnya tuh sebenarnya masih 66 juta. Atau sebenarnya masih naik kalau dibanding kuartal 1. Kan kuartal 1 tadi 50-an sekian ya. Kalau 35 ini saya kembalikan masih 66. So di luar 3 penyakit ini PGN masih perform bagus kok. Nah, maksud saya begitu ya, teman-teman, maksud saya begitu. Kita jangan lihat kok anjlok dari tahun lalu 80, bahkan dari kuartal 1 masih 50, kok tinggal 27. Karena ada 3 penyakit ini doang, teman-teman. Yang lain aman PGN itu. Gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, eksekutif summary-nya apa ya? Pertama, penurunan laba PGN masih dalam batas wajar. Buat saya masih dalam batas wajar, itu pun akibat penurunan sales. Jadi, gross profit-nya, laba kotornya memang turun, tapi buat saya wajar lah. Ada COVID, siapapun turun kok. Ya. Kedua, penurunan sales juga terjadi karena PSBB. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga, penurunan yang signifikan pada laba bersih. Nah, ini penurunan yang signifikan pada laba bersih semester 1 lebih diakibatkan oleh 3 biaya extraordinary di luar kendali PGN. Yang tadi saya jelaskan itu. Yang keempat, sehingga menurut saya PGN masih bagus dan layak untuk investasi baik mid term maupun long term. Ya, opini saya PGN masih layak. Untuk teman-teman terserah, saya sudah kasih data, silakan diputuskan sendiri-sendiri. Ya. Nah, itu tadi. Tapi saya juga mau kasih handicap-nya ya. Hal-hal yang menjadi tantangan, yang menjadi ancaman PGN tentu ada ini untuk menyeimbangkan kita supaya kita juga mengambil keputusannya balance gitu ya. Pertama, harga gas diatur oleh pemerintah. Ini yang susah ya. Gimana pun kalau bisnis ini diatur-atur, naikin harga nggak boleh. Ini nggak boleh. Pajak dihajar. Ya, susah lah. Ya, ke depan mau nggak mau PGN harus besarkan size bisnis supaya walaupun profitnya ditekan, tapi kalau profitnya tuh dari volume yang banyak ya menjadi besar. Kira-kira gitu. Yang kedua, ada keputusan Menteri ya nomor 89/10/MEM/2020 tentang pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri, dan nomor 91K dan sekian ya. Itu kira-kira harga gas untuk pembangkit juga diminta sebesar 6 MMBTU. Nah, ini juga bikin makin berat Pegas juga ini. Ya, harga gas untuk PLN untuk pembangkit
Saya belum tahu nih pembangkitnya PLN atau pembangkit swasta mintanya juga 6 MMBTU. Nah, ini handicapnya buat Pegas. Yang ketiga, dualisme bisnis hulu dan bisnis hilir. Buat saya Pegas punya Saka tuh agak susah ya, karena dikit-dikit impairment cost, dikit-dikit kasus di hulu. Mending itu Saka Energi itu sebenarnya yang paling bagus taruh ke Pertamina. Karena dulu setelah Pertagas masuk itu kan rencana next plan-nya tuh sebenarnya Saka Energi tuh pindahin, tukeran gitu loh. Saka Energi taruh di bawah Pertamina, di hulu full. Nah, hilirnya yang bagian jual-jual gas, bagian bangun-bangun infrastruktur distribusi gas tuh PGN full gitu loh. Makanya Pertagas taruh di PGN. Sekarang nih belum nih. Saka Energi nih yang jadi bebannya PGN sebenarnya itu juga. Itu handicapnya itu. Yang keempat, ekspor LNG saya belum mendapatkan berita yang bagus ya. Tapi ya PGN terus berusaha nih agar bisa mendapatkan market yang bagus. Nah, ini kalau ekspor LNG-nya gede, laba PGN tentu terbantu. Oke, teman-teman, itu handicapnya ya. Nah, ini yang terakhir ya, new mindset, new result. Ya, buat saya bagaimanapun juga, mindset saya tetap positif, karena dengan mindset positif tuh hal-hal yang keluar, hal-hal yang dihasilkan juga positif. Buat saya, yang tadi kita bahas itu kan semester 1 ya. Semester 1 itu kan kinerja masa lalu. Apalagi ada COVID-19. So, apa yang mau kita harapkan? Ya, karena ada COVID-19, semuanya turun lah, semuanya turun. Perusahaan super macam siapa lah, gudang garam pun juga turun, malah nggak bagi dividen. Sebut semua perusahaan blue chip juga turun. Ya, bank-bank juga turun, semuanya turun. Jadi wajar saja PGN juga turun, dan itu masa lalu. Yang penting itu kan kita lihat masa depan ya. Nah, ini ada beberapa hal nih. Kinerja operasional PGN Juni 2020 berhasil tumbuh ya, 14% tumbuhnya. Distribusi gas itu maksudnya penjualan gas. Sudah langsung tumbuh loh. Kan yang jeblok itu kan April, Mei, Juni ya. Ini mulai Juni itu sebenarnya sudah tumbuh. Artinya Juli, Agustus sudah pasti bagus. Nanti kita lihat hasilnya di kuartal 3. Ya. Juni 2020, kinerja operasional PGN lampau ekspektasi. Nah, ini nanti hasilnya di kuartal 3, teman-teman. Maksud saya itu begitu gitu loh. Kita tuh lihatnya masa depan. Kuartal 3 ini bagus ini LK-nya. Nanti kita lihat ya. Jadi, ya kalau mau panik sell ya silakan, tapi kalau saya enggak. Gitu. Oke. Satu lagi ya. PGN jajaki ekspor 27 kargo LNG ke Asia Pasifik. Nah, ini mudah-mudahan ada hasilnya lah ya di masa mendatang, di masa depan ada hasilnya. Oke, teman-teman, itu kira-kira video saya membahas PGN. Kita tadi ada bedah LK ya, pelan-pelan kita pelajari bedah LK seperti itu. Nanti akan saya tambah lagi. Saya kasih cara-cara bedahnya bukan materi yang ini begini ya, enggak, karena nanti teman-teman ngantuk. Kita bedah LK-nya pelan-pelan sambil pakai real case seperti ini. Jadi nanti teman-teman tahu, oh ini fungsinya untuk ini, oh untuk ini, untuk hitung ini gitu. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan berguna. Sukses selalu buat teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya.